Kalau minggu lalu di Sankar Resort, minggu ini di Om Ham Retreat. Kami berada di sebuah apa namanya, boleh dikatakan hotel resort lah ya. Dan kami tidak pernah menyangka bertemu dengan master yoga dunia. Orang Indonesia itu hebat-hebat, orang Bali itu ada master yoga terkenal dunia, Pak Ketut Arsana. Beliau juga penyembuh, pernah diundang ke Hollywood untuk menangani Mick Jagger, Donna Karan, dan artis-artis hebat lainnya. Oh, ada Rahmat Balikpapan, ya. Ada banyak yang hadir hari ini sepertinya nih, luar biasa. Terima kasih udah. Malam ini agak sedikit spesial. Muhammad Rahman, Pikien, Yohana, Khadijah, Bu Khadijah. Franz Makassar, iya halo. Rina, makasih. Rima, Anda ke Angka Wijaya. Iya, iya, iya. Nah, saya teringat satu acara yang pernah saya pandu di Radio Sonora, Rudi, malam 5-6 tahun yang lalu kali ya. Guntur Bayu, oh ya, ya, kemarin ikut acara dengan Pak Adi ya. Di Radio Sonora di acara 6-7 tahun yang lalu mungkin. Acara itu, Rustana, makasih. Acara di Sonora itu, Lina, sebuah acara yang, oh iya tuh, Bu Khadijah inget tuh, Nastasia Magelang hadir. Acaranya 1,5 jam saya kira. Waktu itu acara yang disebut terapi musik, namanya ya disebut terapi musik. Wah, Surabaya, Hengki, Suredama, sama sore juga, udah malam Pak. Batam tuh. Acara itu masih menggunakan SMS. Setiap sesi bisa ada 500-600 SMS. Ya, Cecilia, makasih. Selamat malam. Modelnya berupa panduan aktif. Idenya sederhana dibandingkan orang terlalu banyak tahu teorinya. Ya, junjungan, makasih Karina Ana, Kediri, ya. Saya melakukan panduan aktif dengan metode sedikit hipnotis ya, yang akan saya mulai lakukan mulai minggu ini. Karena sebetulnya setelah ada buku kelangenan, oh di mobil bukunya ya, tidak terlalu banyak teori yang saya ingin bahas. Sehingga teman-teman yang hadir di sini, ya, iya, Sylvia Sasmita di Bali sepi banget. Bali perlu bantuan. Kami minggu ini membuat acara nyepi, ya, nyepi coaching program saya sebutnya ya, untuk mengundang teman-teman di luar Bali hadir ke Bali. Tujuan kami ke Bali untuk membantu teman-teman yang mulai luar biasa lah ya. Elisa, Kusmartiati Utami, semalam juga. Nah, saya berdiskusi sama Tony. Saya ingin ngajak Anda yang hadir di acara malam ini mengikuti, mengalami seperti yang saya lakukan di Sonora beberapa tahun yang lalu. Jadi saya memandu di studio, ya. Jadi kalau saya memandu, ya, Anda yang hadir di sini boleh
tidak menyalakan videonya, Anda boleh menyalakan videonya, tapi sebetulnya tidak menyalakan video pun tidak apa-apa. Ya, kenapa? Supaya Anda nanti bisa mengikuti panduannya. Ada panduan. Nah, jadi kunci dari acara ini adalah melakukan panduannya. Jadi saya tidak perlu berulang-ulang menghabiskan waktu, misalnya manfaat tarik nafas yang dalam. Karena teori itu ada di buku Kelangenan. Tinggal buka aja. Oke, kita mau pindah hijrah satu sikap, tidak perlu pembahasan teori karena jadi terlalu lama membahas uh, teori-teorinya, penjelasannya. Namun paling enggak hal-hal simpel, hal-hal sederhana yang Anda pahami aja. Iya, dengan mengalami Anda lebih mudah memahami. Begitu idenya. Nah, malam ini kelanjutan minggu lalu tentang ayah, energi cinta. Kemarin di salah satu sesi malam seperti ini juga di salah satu komunitas, sorry, saya membahas mengenai energi cinta. Ya, bagaimana berada di winning state di saat pandemi ini, di saat keadaan seperti sekarang ini, keadaan di luar sana membuat Anda takut, orang berebut vaksinasi sekarang, bukan lagi karena memang tidak lagi melihat siapa sih yang sebaiknya prioritas untuk divaksinasi. Dan ini menurut WHO menjadi kehancuran moral berikutnya. Negara-negara yang kaya berebut untuk duluan membeli vaksin. Jadi yang tidak punya duit dia akan tertinggal. Nah, sekarang ada vaksin mandiri, yang punya duit berebut untuk vaksin. Pertanyaannya, apakah setelah divaksin Anda berani berkarya? Apakah setelah Anda divaksin Anda berani buka masker Anda? Apakah setelah divaksin Anda bisa bebas melayani sesama? Lebih berani dibandingkan sebelumnya? Belum tentu. Apakah setelah divaksin Anda berani untuk ke Bali? Ya, banyak pertanyaan yang intinya adalah kita sedang hidup di keadaan yang kalah. Kita sedang hidup di keadaan yang membuat kita terpuruk. Kita sedang hidup di keadaan yang membuat kita jatuh, negatif, gelap. Untuk itulah penting untuk berada di winning state. Salah satu metodenya minggu lalu. Nah, Franz, minggu ini kalau mau masih ada satu seat sepertinya untuk acara minggu ini. Explore your insight. Dan, oh harus cowok ya, tinggal satu seat cowok, nggak boleh cewek. Iya, 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 tinggal cowok yang boleh ikut. Ya, ada. Kami berkenalan dengan pengusaha-pengusaha yang masih berjuang. Kami berjumpa minggu ini, kami sudah melakukan ada kelas motivasi bagaimana orang Bali bekerja tapi tidak digaji, tidak lagi digaji. Kalaupun digaji hanya 200.000, 300.000, mereka tetap dengan senang hati datang ke hotel dan bekerja melakukan sesuatu. Luar biasa. Nah, winning state ini, salah satu contoh malam ini adalah kita akan latihan masuk ke sebuah keadaan. Misalnya, bagaimana merasakan kembali energi cinta seorang ibu, seorang mama. Ya, teman-teman saya ajak Anda latihan sejenak. Saya menemukan lagu Bali. Tujuannya supaya Anda tidak memahami artinya. Supaya Anda aktifkan rasa di dalam diri Anda. Ini lagunya. Saya ulangi sebentar.
nama gitu. Tu anom mentangi meileng-ileng. Ratu anom mentangi meileng-ileng. Dompi rengan mungil suling nening jabeng. Irengan munyi suling nening jabeng. Ento menyuling di jabat tengah. Ento menyuling di jabat tengah. Gusti Ngurah alik jambe pamecutan. Gusti. Nah, oke. Latihannya gini. Saya tidak mau menjelaskan artinya, Anda hanya perlu merasakan. Saya akan ajak Anda untuk self coaching. Ya, saya ajak Cecilia Gracia untuk self coaching, memahami rasanya, mengalami. Saya akan keraskan musik ini, saya pandu Anda sebentar untuk masuk ke relaksasi. Ambil posisi yang nyaman di tempat Anda saat ini. Anda boleh matikan videonya, Anda hanya melihat panduan ini atau mendengarkan panduan ini seperti di acara radio. Kendorkan tubuh Anda, otot leher kendorkan, otot pundak, ya, otot pipi, otot mulut kendorkan. Kepalkan tangannya, seperti contoh ini jempolnya dikepalkan. Tarik nafas, tahan kepalanya yang erat, tahan nafasnya, tahan di perut. Itu kan ketiga, hembuskan. 1, 2, 3, rilekskan. Tarik nafas, kendorkan pundak belakang, terus turun sampai ke pinggang, kendorkan, otot di pantat, paha, dengkul, betis, sampai ke ujung-ujung jari kaki. Kendorkan. Lalu perlahan-lahan pejamkan mata Anda. Kita menggunakan musik ini sebagai terapi untuk memunculkan kembali winning state Anda. Winning state. Ya. Keadaan menang yang pernah Anda miliki untuk Anda gunakan saat ini. Untuk berkarya saat ini. Menghadapi kehidupan yang tidak pasti saat ini. Oke. Setelah Anda kendorkan, pejamkan mata. Perlahan-lahan tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Bagus. Tarik nafas Anda perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Kendorkan. Izinkan lagu ini memandu Anda untuk mengalami perasaan. Apa yang sedang dirasakan oleh penyanyinya. Rasakan, alami, amati. Tidak perlu memahami kata-katanya, hanya menikmati, merasakan apa yang terjadi. Mungkin semua memori muncul, sebuah kenangan hadir. Izinkan memori itu hadirkan kembali balik alam. Rasakan apa yang dengarkan dari suara yang hadir, gambaran,
mata. Bernafas pelan-pelan. Tarik nafas perlahan-lahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Bila ada kenangan yang terjadi di masa lalu hadir kembali saat ini, nikmati. Izinkan hadir. Oke, tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Latihan pertama ini mungkin belum sempurna. Saya dengan Tony sedang mengatur satu teknologi. Sepertinya account saya satu khusus musik, satu untuk memandu. Oke, tarik nafas, lalu perlahan buka mata. Bagikan pengalaman yang Anda alami tadi. Ya, bagikan apa yang Anda alami, apa yang terjadi. 2 menit berikut ini kami tunggu, saya tunggu. Doni Leo Agus, ya makasih doanya. Oke, silahkan berbagi pengalamannya apa yang di panduan pertama tadi ya, panduan pertama. Relax, makasih Pak Frans. Dengan teknologi yang sederhana. Sorry tadi saya tertinggal sedikit. Oke, Jose, winning moment, perasaan harum muncul, Mira damai tenang, Muhammad Rahman lebih tenang dan mengantuk. Terima kasih, Sam, thank you. Reza damai, oke. Ira Kusuma, Rilis Sentang, Edi tenang, Black tenang, Taliana, ada rasa damai meskipun suara lagi tersendat. Oke, maaf ya. Yuren, ada pantai, kenangan, Pam mengantuk, Adit tenang dan damai. Oke. Dan si tenang ya. Coba lagi, makasih. Akhirnya Rapelita, damai dan relax. Elizabeth mau, banyak kenangan kecil yang muncul. Oh, Lida ingat ya. Ada detak dalam dada tapi tenang. Oke, Bayu. Surya Dama Wijaya, relax. Sebentar ada yang ketinggalan tadi. Ada yang tadi mengatakan masa kecil. Karina. Ini kan masa kecil yang membuat terharu. Gergel hanya sekejap. Oke. Adem terasa di dada. Yohanes. Surya Dharma. Elisa. Tenang. Badan teh hangat. Ada kenangan dengan ibunda di masa kecil. Ingat lagu masa kecil. Oh, Lina Aida mungkin orang Bali kali.
Elizabeth Maung, banyak kenangan masa kecil terkuak, terutama bersama mami tercinta, damai dan rileks. Oke, yes, oke. Nah, pertanyaan saya, ya, Anda mengalami sesuatu yang sebetulnya lagu ini kalau secara kata-kata hanya dipahami oleh teman-teman kita, saudara kita yang di Bali. Muncul nyayu saat menggendong anak yang besar, kenangan saat itu. Ya, pertanyaannya mengapa Anda bisa mengalami hal yang sama? Yosep, oh bisa share audio. Oh, oke. Saya ini apa lagi mencari metodenya nanti saya rapikan Yosep ya. Karena kalau di studio Sonora itu audionya memang di share di lalu saya mandu lewat lewat mikrofon. Nah, Anda bisa mengalami hal yang sama walaupun tidak mengerti kata-katanya. Dan lagu ini untuk di Bali sangat memotivasi karena mereka teringat masa kecil saat ibu menyanyikan lagu ini. Ratu ano metangi mailen-ilen. Saya juga belum terlalu ngerti. Dong pirengan munyin suling niding jaba suling ngining di Jaba koning itu bahasa Jawa. Judulnya apa? Ratu Anom. Ratu Anom. Pencipta musik, penyanyi lagu bisa mengirik merasa yang sama yang dialaminya. Makanya lagu, musik sangat kuat relasinya dengan unconscious mind kita, alam bawah sadar kita. Kita bisa merasakan apa yang rasa ya kita bisa merasakan. Saya Ratu Anom ya, Hendy Rahalim ya, Ratu Anom. Bisa merasakannya. Inilah satu saya ingin sampaikan kepada Anda adalah hebatnya alam bawah sadar kita. Saya bisa mengirimkan pesannya, niat saya apa, dan Anda bisa menerimanya sama. Lagu ini saya dengarkan sudah puluhan kali. Nah, pada saat di kelas, di pelatihan, 3 hari yang lalu, saya ajak ada di posting di akunnya Bu Naomi, lagunya Pesan yang Tulus ke Anak. Ya, Lina Aida. Makasih. Saya ajak peserta releasing, ya Anda bayangin, Anda jangan bayangkan motivasi kayak kita di kelas. Yes, you can. Ya nggak bisa. Di Bali sedang terpuruk. Orang sedang hidup dalam ketidakpastian. COVID bukan lagi COVID yang menakutkan, kebijakan-kebijakan dan sebagainya yang membuat orang takut ke Bali, orang bisa nggak jadi ke Bali, dengan segala macam lah, ya. Ketakutannya lebih membunuh dibandingkan virusnya sendiri. Nah, suasana ini tidak pasti ini, tidak ada income, ya, bisa dipecat nanti mungkin, dan sebagainya ketidakpastian. Pada saat mereka bisa menerima acceptance keadaan ini, ya Ratu Anom Old Fashion di YouTube yang tadi saya putar. Makasih Yosef, makasih ya, tinggal diklik itu. Karena hari ini temanya mengenai winning state ya, Anda bisa mengakses, mengalami kembali. Nah, lagu tuh paling mudah untuk kita jadikan alat bantu untuk memindahkan state kita ke state tertentu, keadaan diri kita dari low ke high, negatif ke positif, dari losing ke winning state. Saya sangat sering menggunakan lagu mudah dan sederhana, gitu ya. Nah, saya menyampaikan niat saya lewat lagu, lalu saya minta peserta untuk seperti meditasi, saya putarkan lagu ini. Ada hampir 60-an orang apa ingat kembali masa-masa masih kecil, ingat desanya, ingat keluarga, ingat ayah, ingat ibu dan sebagainya, terutama ibu. Tiba-tiba bang, dari low ke high. Dari rasa khawatir, berani. Dari takut, bingung, berani menghadapi keadaan ini, menerima dan hadapi.
Nah, saya tidak bisa menggunakan metode yang saya lakukan di Jakarta tahun lalu untuk keadaan yang berbeda, konteks yang berbeda. Untuk itulah saya setiap ada kejadian, ada bencana, saya dan istri saya berusaha hadir untuk memahami keadaan yang ada di lapangan. Tidak mungkin saya mempelajari motivasinya lewat Zoom di Jakarta untuk memotivasi orang Bali, untuk memotivasi orang Jawa Timur, untuk memotivasi yang di Jawa Tengah. Tapi saya tidak pernah hadir ke sana. Dengan saya hadir, saya ikut merasakan apa yang dirasakan, keperihan yang dialami, ketemulah lagu ini. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Ya, oke, ya nggak apa-apa, BM. Lagu kedua ini dengan intensi. Jadi dalam self coaching yang ada di buku Kelangenan itu, pertama, kuasai metode kemampuan hening state. Kapanpun saya perlukan, saya akan hening. Teknik mau cepat paling sering saya pakai. Masuk. Nah, lalu sekarang pakai intensi. Intensinya adalah untuk mendapatkan winning state. Winning state. Keadaan menang. Untuk menghadapi, menyikapi keadaan saat ini. Ya, saya sangat khawatir mereka yang kena vaksin lalu nanti dia eh, terkena kembali COVID-19 dan meninggal. Wah, itu bisa bubar, bisa menimbulkan kekhawatiran baru. Walaupun mungkin penyebabnya banyak, tetapi otak kita sudah kacau nih. Masyarakat udah bingung. Jadi hanya sekali dilempar oleh para penyebar hoax, para penyebar ketakutan, tuh yang kena yang divaksin pun mati. Tiba-tiba masuk ke otak kita lewat WhatsApp dan sebagainya, kacau lagi. Ketakutan baru muncul. Mau sampai kapan? Ada begitu banyak teman-teman kami tidak berani keluar rumah. Nunggu semua selesai divaksin baru kembali. Saya bilang mungkin 5 tahun lagi bisa seperti itu. Hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Dia hanya ada di pikirannya takut itu. Lebih membunuh dari virusnya sendiri. Pengetahuan seharusnya mengalahkannya, ya, tapi ketakutan kita mengalahkan pengetahuan yang kita miliki. Ya, meresahkan bukan COVID-nya, berita-beritanya, Cecilia. Yang Anda baca, yang Anda tidak tahu sumbernya, sehingga tidak punya pengetahuan yang tepat mengenai keadaan saat ini. Oke. Nah, intensinya itu mendapatkan winning state. Lalu, questioning-nya. Nah, melalui lagu ini, minta ke alam bawah sadar Anda, mohon kepada unconscious mind Anda, mengambil satu memori yang terkait sama mama, terkait sama ibu. Karena di Bali lagu ini sering dinyanyikan oleh ibu. Ya, itu caranya. Lalu nanti masuk ke waiting state, tetap tenang, boleh pejamkan mata. Sambil terus tarik nafas perlahan-lahan, membiarkan alam bawah sadar Anda memunculkan satu gambaran yang terkait dengan lagu ini. Intensinya untuk mendapatkan winning state. Nanti setelah itu saya tanya apa yang terjadi gitu ya. Saya putarkan kembali lagunya dengan intensi yang berbeda. Mari kita dengarkan. Relax, pejamkan mata. Tarik nafas pelan-lahan.
Bernafas perlahan-lahan sambil Anda pejamkan mata. Izinkan alam bawah sadar Anda memunculkan kembali kenangan-kenangan yang indah bersama mama, bersama ibu saat masih kecil. Munculkan kembali, hadirkan kembali. Mungkin ada doa yang pernah Anda dengar dari mama untukmu. Mungkin ada pengalaman, ada nasihat, omongan. Rasakan kembali pengalaman itu. Alami kembali. Alami kembali. Rasakan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Rasakan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Amati apa yang terjadi di dalam diri Anda. Teknik ini sering saya sebut self-coaching untuk tujuan self-motivation. Kuasai teknik ini sehingga kapanpun Anda memerlukan motivasi, Anda bisa dengan sangat cepat berada di dalam keadaan menang Anda, winning state Anda. Dan ajarkan ke orang lain. Ajarkan ke orang lain. Baik, tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Oke, sudah 2 menit berikut ini silakan berbagi pengalaman apa yang Anda alami. Hendy Rahalim, cara pengosongan pikiran nggak perlu dikosongkan. Kita tidak dalam state meditasi, gitu ya. Gunakan teknik nafas tadi yang kalau Hendy sudah punya buku kelangenan, dilatih berulang-ulang dengan teknik nafas mau copat. Tarik nafas, buang nafas yang panjang, tarik nafas gitu ya. Dilatih. Hendy, ada di buku kelangenan tentang pola nafasnya. Makasih Elizabeth Maung, banyak sekali kenangan manis. Manis yang menyedihkan bersama Mami. Saat Mami mengantar kepergianku ke bandara merantau kembali ke Batam. Oh, oke. Sungguh kenangan yang sangat menyedihkan. Harus berpisah sama Mami. Oke. Makasih untuk sharingnya Elizabeth. Natasha Priwardana, jadi kangen ibu di rumah. Ada rasa yang muncul, ya, sehingga muncul kangen. Itu energi yang besar. Irisya Puspasari, semalam terbangun, serasa dipanggil mama. Mama kalau butuh apa-apa suka manggil nama saya. Kangen dengan mama yang baru 100 hari yang lalu. Terima kasih. BM, mata berkaca, pelukan terus mama seperti memeluk larusan. Nah, experience ini memudahkan kita berada di winning state. Kata ibu saya, bersyukur itu berbagi, maka akan bahagia. Ada kalimat, ada
ada nasihat yang diingat oleh Yayu, bagus sekali. Samuel hangat, tenang, damai. Nah, winning state ini dipertahankan, dijaga. Lagu ini sering nyanyikan Bapak sebelum saya tidur kalau malam, Mbak Yuefi. Oke, oke. Itu ingat ya. Pak Yudis Trisno, dada jadi nggak enak, pengen nangis, nggak, tapi nggak tahu kenapa. Memang nggak perlu tahu kenapa, tapi kita bisa menangis. Bersyukurlah masih bisa menangis. Sangat bersyukur. Ira Kusuma, banyak kenangan melintas bersama Mama. Saya merasakan cinta Mama yang luar biasa. Nah, eh, Kak Elisa kangen Ibu, Yosep, tidak mendapat kenangan. Oke, tinggal dilatih aja. Nanti lebih deep, lebih relax, lebih tenang. Itu Yosep ya. Si Pichu, lihat senyuman Mama yang menyejukkan, jadi rindu. Karina Ana, kenangan bersama Mama muncul, bagaimana Mama memberikan nasihat, dan tiap malam Mama selalu bercerita mengenai kehidupan, menangis. Dan Mama sudah tidak ada lagi. Oke, makasih Karina. Edi, mata berkaca-kaca, berbes, Mili mengenang. Oke, makasih. Saya merasa mantuk, Mili. Samuel, besok mau nengok Mami di sana. Pam, Mas Pam, pengen kenangan masa lalu ketika masa kecil. Oke, ya. Bersama ibu sangat bahagia. Adik kangen sama ibu. Muhammad Rahman, Lina. Ya, makasih Lina, Nidia. Langsung tenang sekali, sangat menguatkan. Why harus kuat. Nah, ini bagus sekali sharing ini dia. Anda bisa baca lebih detail nanti ya. Harus lebih sukses dari aku, pendidikan lebih tinggi, ilmu harus lebih banyak. Luar biasa. Yohana, saya agak lama berurusan dengan mama saya. Setelah agak lama hening, muncul mama sedang bersenandung, menyisir rambut, membelai rambutku. Oh, itu kenangan terakhir ya. Oh, saat masih 4 tahun. Wow, oke. Oh, oke. Ya, makasih. Guntur, ada yang mau disampaikan sama ibu, makasih. Adi, oke, nah kalimat yang direkam, makasih udah sudah share. Nah, teman-teman, konten apa yang Anda alami bisa beragam, sangat beragam. Tetapi yang Yosef nanti tinggal berarti, tetapi yang ingin saya sampaikan, memori ini memiliki daya dorong, energi cinta ini. Untuk dengan sangat cepat membuat Anda berada di winning state. Ya, waktu saya menulis buku Kelangenan, saya berharap orang menguasai dulu tekniknya, teorinya. Nanti kita tinggal praktekkan, bilang apa yang diperlukan silakan. Masuk ke winning state-nya. Jadi kalau Anda ingat lagu ini misalnya, gitu ya, Debbie langsung ingat mamaku, oh, oke. Tapi selalu di posisi winning state, jadi bangga sama beliau. Itu jadi semua energi, banggaan kita. Winning state ini Anda gunakan untuk berkarya di saat ini, di saat pandemi ini. Karena kalau kita selalu takut, tetap takut, daya tahan tubuh ini, sistem kekebalan tubuh ini gampang anjlok. Anda mau makan vitamin 10.000 apa namanya mili pun nggak bisa. Sistem kekebalan tubuh perlu dilatih. Oke. Budi Setiawan, Utari. Oke, ya. Terima kasih sharingnya. Nah, itu konten yang kita alami dengan ibu, kontennya. Konteksnya kita ingin mendapatkan winning state ini. Energi cinta ini kita jadikan winning state. Keadaan menang kita. Untuk apa? Menyikapi keadaan saat ini. Berkarya di saat ini. Bukan sibuk dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebih tanpa kita pahami. Dan tidak pernah selesai sampai setahun ini. Bayangkan ada orang tetap di rumah selama setahun ini. Tidak produktif sama sekali. Membiarkan dirinya hidup dalam ketakutan. Ada orang yang hanya sibuk nge-vlog dan sebagainya. Dia pikir dengan membuat sosial media dia berbuat sesuatu buat orang banyak. Ya, ya Anda boleh bilang itu relatif, tapi buat saya
Anda hilang kesempatan, Anda hilang momen berada bersama dengan saat ini saudara-saudara kita yang memang mengalami nyata. Oke, makasih Cecilia. Tidak apa-apa, bisa jadi motivasi untuk membuat lebih baik. Nah, teman-teman, ini salah satu metode yang ada di buku itu yang tinggal utilize, merawat sikap menang tadi. Minggu depan kita bisa dengan topik yang lain, latihan yang lain, latihan lagi. Karena tahu tekniknya, tahu caranya, tapi tidak terlatih percuma. Kami membuat acara Nyepi minggu depan, saya mesti ngecek. Nyepi kita tidak bisa siaran ya, karena tidak ada signal di Bali. Nanti saya cek. Nah, kami ada acara minggu depan itu berarti, oke, minggu depan kita off ke 14, tidak ada signal di Bali. Minggu depan kita off dulu, hari Nyepi, nggak ada signal dan gelap total. Jadi um, tidak bisa ada acara ini gitu ya. Istri saya Bu Nomi membuat kegiatan untuk berbuat sesuatu bagi Bali. Bahkan kami menuliskan terserah deh bayar sayanya untuk fee terserah. Yang penting hadir ke Bali, bayar hotelnya, hotel mewah yang tidak pernah bisa Anda dapatkan di kondisi biasa. Ya, murah meriah, properti yang mewah menurut saya. Ada latihan-latihan selama 5 hari 4 malam. Ada kegiatan-kegiatan yang kami pandu untuk peserta latihan. Jadi kami sendiri harus membayar kamar kami harus membayar terserah kalau untuk training fee-nya. Intinya latihan ini untuk pelayanan. Apa yang kami dapatkan, beberapa orang yang mendaftar bisa batal gara-gara takut di swab, tes swab. Beberapa orang yang akhirnya tidak jadi datang karena malas berangkatnya ke Bali. Aturannya yang membuat biayanya hanya bayar hotel Pak Frans. Biaya nanti saya kirim ke Pak Frans informasinya. Jadi hotel mewah itu kalau sebelum pandemi 1 malam 11 juta, ya, ada yang 5 juta. Kita hanya membayar paket ini dari 2 hotel, ada yang di Ubud, ada yang di Sidemen. Saya lupa 2,8 juta gitu ya. Yang tidak mungkin ya, tapi saat ini nilai uang itu sangat berharga. Karena uang yang kita bayarkan semuanya untuk hotel, makan dan sebagainya, uang kita menjadi gaji buat saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Uang kita ini menjadi gaji buat mereka. Ya. Jadi kami awalnya dari Jakarta bawa camper van, kami jadi jarang tinggal di camper van. Kami tinggal di Omham Retreat, saat ini minggu lalu di Sankar Resort, sebelum lagi saya siaran yang di Sidemen Bali, di Sidemen Bali Timur, supaya uang ini menjadi uang buat mereka. Biaya kami menjadi lebih besar tentunya, tetapi inilah salah satu cara berkontribusi, ya. Nah, harapan saya Anda punya winning state, Anda jaga winning state ini, Anda rawat winning state ini. Jadi kalau sekali Anda takut, gampang sekali sistem kekebalan tubuh kita tuh runtuh dan beresiko, ya, beresiko. Kita sudah setahun hidup dalam pandemi ini, tidak main-main, ya, keterlibatan politik dan sebagainya di Indonesia menjadi root persoalannya. Ya, di Tiongkok dengan sangat cepat diatasi, tetapi faktanya di negara-negara lain, termasuk Indonesia, bukan persoalan yang mudah. Nah, apakah Anda masih mau menunggu untuk tidak berkarya? Pilih itu juga sebuah pilihan. Ada yang tetap di rumah, tidak ngapa-ngapain.
hanya memposting Instagram dan live IG, Anda pikir itu berkarya? Ya silakan juga. Anda hanya miss the moment. Bagaimana menurut saya, era pandemi ini kesempatan mengasah hati. Minggu depan kami ajak kembali anak-anak kami untuk ke sini. Kami seperti memutuskan untuk tinggal lebih lama di Ubud ini. Ada guru yang hebat yang kami ketemu, Bapak Ketut Arsana, Master Yoga Dunia. Anda bisa ketik di YouTube, Mick Jagger, pernah media obati. Kalau pejabat-pejabat ya rahasia lah namanya ya. Ada guru yang hebat di dunia, ada di Bali sini. Ada Master Yoga. 2 hari ini kami berlatih yoga. Ya, bayangkan kami mendapat bonus karena niat ingin berbuat sesuatu bagi Bali, kami malah mendapat bonus yang luar biasa. Karena berani membuat keputusan. Kami menjaga winning state kami. Kami tetap waspada, masker, ya, cuci tangan, jaga jarak, tetap kami jaga. Tapi kami tidak membiarkan winning state kami luntur, sehingga kami tidak lagi berkarya. Kami jaga winning state-nya tidak menjadi losing state. Nah, winning state ini kami bertemu dengan berbagai orang yang hebat di Bali ini untuk jadi bahan buku berikutnya. Judulnya kami beri nama Puputan. Anda bayangkan, saya mendapat konten yang saya ingin jadikan buku seperti Chicken Soup for the Soul, kisah nyata. Bagaimana mereka berjuang, ya. Tadi kami rapat, ada 3 rapat hari ini, ada 3 pertemuan. Bagaimana kami ketemu para perintis pariwisata di Ubud, dari kakek, generasi kedua, generasi ketiga. Mereka memiliki nilai-nilai yang mulia dan terus berjuang untuk keadaan saat ini. Artinya pemasukan tidak ada, gaji karyawan harus terus dibayar. Kami berdiskusi, menemukan ide-ide. Istri saya terinspirasi oleh Gus King yang akhirnya menemukan kalimat Ubud kembali jadi ubat. Dan kita Ubud itu asal katanya ubat, obat. Lalu saya menyampaikan ide itu bahwa Ubud perlu kembali menjadi obat. Saat ini banyak orang mulai stres, depresi, gila, dan mulai ditemukan banyak orang bunuh diri, kriminalitas meningkat, ya. Berdasarkan laporan di Polri, kriminalitas meningkat karena mulai makin susah mencari kerjaan, makan dan sebagainya. Nah, do something, berbuat sesuatu. Tidak cukup lagi hanya medsos. Kita perlu hadir ke lapangan. Kita perlu hadir ke jalanan, menyerahkan nasi bungkus ke lapangan, ke jalanan buat mereka yang lapar. Memberikan pakaian untuk mereka yang tidak tahu lagi mungkin tinggal di mana. Banyak sekali. Kami mengajak anak-anak kami untuk ke Bali. Yuk, kita berbuat sesuatu bagi Bali. Berbuat sesuatu. Dan kami akan tinggal lebih lama di sini untuk ikut serta memikirkan, cari ide, berkontribusi. Tidak harus balikin bentuk uang. Saatnya pelayanan. Dan yang paling penting, kejadian yang terjadi karena kami menjaga winning state ini. Saya selalu teringat omongan mama saya. Mama saya selalu mengatakan, saya percaya sama anak saya. Saya percaya pada Krishna. Dan sebelum mama meninggal, saya masih mengingat kalimat itu. Mama tuh percaya sama Krishna. Nah, ini sepertinya mama sudah mau setahun. April ini. Nah, winning state ini dijaga. Winning state ini jangan izinkan sampai menjadi lose. Ya, berkarya, berbuat sesuatu. Banyak orang yang membutuhkan kita. Uang yang Anda miliki bisa berguna buat orang lain di Bali ini. Ya, mereka bila tidak ada makanan, minimal mereka di Bali ini makan dengan telur untuk menjaga tetap punya protein. Makan itu tetap ada. Nah,
Banyak kisah yang luar biasa yang kami alami di Bali ini karena sebuah keputusan ingin berbuat sesuatu dan dari semua tempat di Indonesia yang paling terpuruk adalah Bali karena di kehidupan mereka pariwisata, ya. Baik teman-teman, bila ada yang mau bertanya silahkan. Minggu depan kita off dulu karena di Bali sedang nyepi, ya. Nanti teman-teman yang self coaching ada beberapa artikel yang saya siapkan untuk saya bagikan supaya ada proses pembelajaran yang berkesinambungan. Jaga winning state Anda, berada di winning state Anda. Di winning state inilah kita ada energi untuk melayani, berbuat sesuatu bagi kehidupan ini. Supaya kehidupan menjadi lebih baik. Walaupun pandemi ini mengganggu banyak kehidupan manusia. Oke, yang mau bertanya, mau menyampaikan sesuatu silahkan di sisa waktu 5 menit yang ada, silahkan. Masih banyak sekali konten yang ada di buku itu untuk kita bahas ya. Hijrah, sikap, metodologinya. Namun saya memikirkan tidak mudah menjelaskan satu teori yang saya lagi pikirkan bagaimana latihan, 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 latihan. Dan salah satu metode yang pernah saya lakukan di terapi musik di Sonora adalah metode yang seperti ini. Saya memandu langsung. Silakan, tinggal 5 menit lagi. Mana? Oh ya, tinggal 5 menit lagi. Banyak orang fokus dengan permasalahan dirinya. Trauma sama mama. Oh sorry, ada trauma sama mama ya. Trauma saya sama mama kadang hadir, padahal sudah saya redam dengan memunculkan cinta. Kadang karena mama pergi, saya dan adik-adik menderita. Oke. Dengan segala macam kelemahan dan kelebihan mama punya alasan tersendiri yang tidak mudah kita pahami. Mungkin tidak pernah kita pahami. Kita hanya perlu percaya yang dilakukan oleh mama adalah yang terbaik, Yohana. Doakan mama hidup yang lebih baik. Doakan mama lebih bahagia. Mama saya juga bukan seorang wanita yang sempurna. Bukan. Ya, ya Yohanes, makasih. Tapi saya melihat sisi lainnya. Sangat keras, sangat tegas. Sangat-sangat keras dan sangat tegas. Beda hal yang saya ingat, yang saya ingin ambil, mama mengatakan, mama percaya sama Krishna. Mama percaya. Nah, kalimat itu membuat saya gampang sekali ke winning state. Oke, demikian Yohana ya. Mesti kasih kita tugas dong Pak kalau tidak ada kelas nanti. Oke. Oke, di buku kelangganan banyak nanti. Nanti saya inform di grupnya Tony dan grupnya. Oke, makasih Cecilia, Yohana. Ya, yang ikut self coaching nanti akan terus saya berikan tulisan-tulisan artikel ya. Oke, Pelita Ayu, ya, Umar Kayam, terima kasih. Sama-sama, terima kasih doanya. Tony, terima kasih untuk ide ini yang mengkoordinir di sudah pertemuan kelima sepertinya. Terima kasih Anda yang sudah membaca buku kelangganan. Hubungi para coach ya, Wirahadi, makasih, Ayu Evi, oke, Pikian, Kuntana, ya makasih. Brian, India, Abitia, sama-sama ya, makasih. Adi Alit, sama-sama, makasih. Apa aja kalau doanya Dani, Rahmat Yoga, Fans, nanti saya kirimin
Nanti informasinya habis ini saya WA ya, Muhammad Rahman, Aina, sama-sama. Dan pesan saya, Sinta, Ning Nathan, teruslah berkarya. Banyak orang yang membutuhkan kita. Putri, Flora, Surya Dama, melayani sesama. Ini saatnya. Elisa, ya, banyak orang yang membutuhkan kita. Hadir, Marliana, hadir. Diperlukan hadir. Ya, betul, tetap harus waspada. Edi, terima kasih. Muhammad Rahman, Meliana, tetap harus waspada, pakai masker, jaga jarak. Namun jangan sampai menghentikan kita bagus untuk tidak melayani sama. Betul kita ada masalah, ya. Jangan terlalu fokus dengan masalah kita, Mira. Jangan terlalu fokus dengan masalah kita sendiri. Ya, bantu orang lain. Itu aja harapan saya malam ini, Tony. Terima kasih, Tony yang mengatur acara hari ini. Sampai berjumpa 2 minggu lagi, karena Ordi, makasih, Picu, ya. Makasih doanya menguatkan kami untuk terus melayani. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu Yudi, Rudi, ketemu 2 minggu mendatang. Oke, Ya, terima kasih Pak Krisnamurti. Ya, sahabat kelas hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk minggu depan kebetulan kali off ya, jadi kita ketemu lagi 2 minggu. Terima kasih semuanya, selamat malam.